Apa? Tembak. Membahas apa? Fase kiamat mas. Hah? Kiamat. Seneng kiamat ya. Ini Cicilan mari. zamannya zaman menuju kemana nih ya? Cicilan mari kakek. Gimana mau kiamatnya? Jadi Kemarin sempat nonton link-link video kajian-kajian gitulah. Ada Ustadz namanya siapa ya? Zulkifli. Kiamat. Ya itu dia ngebaca dari daerah arah timur tuh udah mulai sungai-sungai apa sih? Nunggu rumput, udah hijau, Kering ya? Iya itu ya. sungai kering. Terus ada ladang-ladang gunung emas. Ya kira berapa ratus tahun lagi apa waktu sih kita nggak tahu ya. Karena kan tahun berapa kiamatnya? 2012. 2012 udah lewat. 2024 tahun berapa? Udah 30 Kan dia punya tulisannya. Iya kan? 24. Kayak oke. Iya. Kiamat banyak oke ya. Kiamat macam-macam. Kamu yuk breakdown belief systemmu bikin baru ya kiamat. Yang umum. Kalau kiamatnya besok kira-kira minggu depan misalnya, apa yang berbeda dari dirimu? Iya sih. Soalnya lebih dekat kematian sih ya. Kalau bicara tentang kiamat. Sebenarnya yang lebih diingatkan kan tentang kematian sendiri kan. Cuman ini biar ngehit saja kan. Iya, lagi ramai. Aku tipikalnya jawabnya ngono kuwi. Karena kadang-kadang kalau cari Iya. jawaban tuh perlu enggak gitu. Knowledge itu juga. Apa? Kalau kiamatnya minggu depan, perilakumu sehari-hari yang berubah apa kira-kira? jadi sangu mas. Jadi sangu. Apa? Ibadah lah. Buru-buru sebar undangan lah. Ibadahmu berguna apa? Karena kamu sudah tahu kiamat. Jadi karena kiamat ibadahmu. Cari cheat code. Kan udah dapat ya. Tambah gak bisa. Ya oke. Seminggu depan. Mungkin kalau kita mungkin udah bisa pengen menikmati misalnya menikmati ini aja gitu kan. Cuma yang hal yang ramai ini nih puzzle-puzzle-nya gimana nih ya kan. Cios. Kurang gagas ya hari kiamat sesuk ya monggo, minggu depan ya monggo, bulan depan. Karena nggak ada ujungnya. Apa gini, mau debat di YouTube seperti apa? Terbuktinya nanti kalau terbukti pun kita sudah telat untuk membahas siapa yang benar, siapa yang salah. Oh kiamat tenan, ternyata channel ini sih bro, nggak ada kesempatan juga di situ tuh. Biar jadi hits. Kita ngobrol lah bahas gue gitu. Kan kata saya. Bener kan? sebelum meteornya udah mulai gempa. Bener kan saya sudah bilang tahun ini kiamat. Yo itu piala wis gue piala kebenaran kiamat itu mau gue bawa pulang. Enggak. Saya juga ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Yusuf koyo aku penane Gusti Allah ya, yo mesti gak ngerti kan. Rahasiane Gusti Allah. Mungkin yang Tapi saya lebih yakin itu lama, masih lama daripada bentar lagi. Yo keyakinanku punya kans untuk salah yang sangat banyak juga. Cari jawaban coba aku salah. Ilham belum kawin kok udah mau kiamat. Tuhan gak sekejam itu. Tapi kenapa misalnya di Quran di hadis Nabi itu ada Tanda-tanda. clue ya? Cluenya, iya, Ada benar. clue, ada bocoran. Untuk yang nggak pernah lepaskan mewartakan tentang kiamat hari akhir sama ajal. Ya Allah selalu saja. Coba kita ke deeper level. Membangun kesadaran apa sih itu adanya hari akhir? Kembali. Whatever you do, ada ending dari story ini semua. Itu mempengaruhi decisionmu tiap hari hanya dari satu info itu. Dan ternyata itu penting infonya, makanya ditanam terus. Ya, aku mungkin aku ngomongnya ini
tak rekam ya asu iki nek tak rekam iki tak pateni siapa? Ya, pateni. Ora. Enggak. Soalnya kasar aku ngomongin. Tak videoin kan. Kita ketahuan sing videoin FGD Di hadapan terus semua metodologi itu tipuan. Ya kalau ngomong. Tadi aku bisa ngomong agama gitu tipuan. Bukan tipuan dari salah benar menjadi salah atau salah menjadi benar, enggak, tapi sebuah manipulasi di mana kamu yang enggak paham bisa menjawab, bisa menjalani, bisa paham, bisa aman dulu lah hidupnya jalannya untuk menuju ke higher truth. Tapi apa jalannya? Bukannya semua pasti ujungnya balik. Higher truth juga ya. Gimana pun perjalanannya, ya akan sampai. Ya. Ya, tapi kan ceritanya beda-beda. Iya. Mau ceritanya mau gimana pun ya, ujungnya akan sampai. berakhir juga. Akhirnya perjalanannya ya relevan dong, maksudnya. Oke, yang penting perjalanannya apa decision-nya? Untuk menempuh perjalanan mana? Perjalanan kan efek. Perjalanan tuh efek loh, bukan tujuan loh. Efeknya akan sampai ke sana, betul. Tapi premis awalnya Tuhan ingin mengalami dirinya sendiri. Ingin mengumpulkan pengalaman. Pengalaman yang bisa dilakukan dengan decision, independent decision. Agar pengalamannya, jadi dibuka semua jalan. Mau yang paling cepat maupun yang paling lambat untuk menuju ke sana. Dan semuanya mengandung sebab akibat yang panjang. Semua kembali ke sana? Well, of course. Tapi poinnya bukan pada kembali. Ya, ini ngomong atau asu lah. Poinnya bukan pada kembalinya, orang semua pada kembali ke sana kok. Tapi experience apa yang kamu kumpulkan ketika kamu kembali ke sana? Apa yang buku pinggir, buku apa? Bukan, maksudnya kan ini tadi kita ngomongin kiamat nih, sistem yang ditanam sama agama tentang hari akhir bahwa kita pasti kembali loh. Terus tadi Mas Abang bilang ya itu triknya aja. Iya, betul. Trik-triknya agama supaya cepat atau lambat ya orang pasti balik, tinggal mau cepat mau Lambat. ya Triknya untuk menanam gitu loh. Ini ke yang lebih panjang lagi. Aku ngomong gravitasi. Ini juga trik loh ini. Gravitasi itu trik untuk terjadinya evolusi. Kalau gravitasinya lebih gede sedikit atau lebih kecil sedikit, itu ya akan terjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi kenapa dibikin trik seperti itu? Agar direktif arahnya ke sana nih. Akan terjadi kesadaran berikutnya. Kesadaran berikutnya di antara semua manusia kan level self awareness itu. Kita belum selesai loh di sini. Kita belum selesai. Next levelnya kita harus make a decision nih. Syaratnya untuk make a decision, kita harus mengambil keputusan antara kanan sama kiri, gampangnya surga atau neraka. Untuk next lessonnya, untuk next perjalanannya, semua akan lewat situ ya. Oke. Informasinya harus equal nih untuk bisa menjadi decision itu valid. Informasinya, pengalamannya, modalnya harus equal. Kalau cuman surga tanpa kalau Abi Adam yang tanpa ada kesusahan sama sekali, itu kan benain tarni itu. Dia nggak akan bisa ngambil decision negatif. Wong nggak ada kans untuk berbuat dosa. Ngapa-ngapa boleh, ngapa-ngapa dan segala macam. Makanya di dunia kita tendensinya kan kiri nih. Hijabnya segini besar, tendensinya kiri. Harus ada equal balance nih untuk bisa membuat kans untuk ngambil decision kanan sama kiri imbang. Salah satu untuk membalance, kasar gitu ngomongnya, di bumi ini built in kan misery ini.
apa namanya misteri getir kesusahan apa penderitaan tuh built-in nih di jagat bumi ini. Dan ini sangat mempengaruhi psyche, sangat mempengaruhi ada faktor baru di manusia ketika dia sadar pada dirinya, ketika dia self aware, dia punya psyche yang dia bisa analisis sendiri. Tapi itu juga interaksi antara alam, antara psyche itu, psyche itu bukan psyche bahasa Inggris itu psikologi apa kalau psikologi ilmunya untuk mempelajari psyche itu deep down subconscious behavior itu terpengaruh dengan alam dan lainnya juga tuh. Ini kalau dia nggak dikasih dia butuh ini tadi lingkaran setan nih gini. Dia butuh kesadaran diri lingkaran setan mulai gini. Di alam misteri ini dia masuk pada kiri yang berjalan adalah naluri dasar seperti hewan. Dia butuh bangun. Untuk dia bisa bangun, dia harus menyadari dirinya sendiri. Untuk dia bisa menyadari psyche-nya sendiri dan memperbaiki belief system-nya, jadi dia harus punya cukup knowledge. Sementara kalau untuk knowledge yang lebih tinggi, dia harus punya kesadaran yang lebih dalam tentang dirinya. Cycle-nya kan gitu terus. Yang mulai ngasih kesadaran tanpa dia sadar bahwa dia punya yang tanpa knowledge tapi dia punya kesadaran siapa nih dari awal. Makanya dibikin trik agama. Dibikin trik agama agar psyche-mu lurus dulu, dalam tanda petik ada kans untuk lurus. Tanpa kamu harus punya knowledge, true knowledge untuk bisa berlaku seperti itu. Kalau ada itu, kansnya jadi imbang buat semua orang. Karena dan dia pilih story dan ternyata yang dipilih cerita yang untuk menyampaikan informasi itu. Karena urusannya psyche di dalamnya bukan knowledge. Kalau di urusannya knowledge, nggak mungkin buku 1400 tahun yang lalu relevan untuk sekarang. Dulu nggak ada kuantum mekanik, dulu nggak ada evolusi, dulu nggak ada astrofisika. Makanya yang diambil dari situ, yang dikandung sama story-nya sebenarnya kan merubah psyche di dalamnya agar bisa jalan lurus dulu untuk gain knowledge, agar bisa di-cyclekan dalam dirinya untuk growth lagi, cyclekan dalam dirinya untuk growth lagi. Makanya gini, kenapa Nabi diturunkan ini ya, sampainya Nabi Muhammad nih. Dulu Nabi geser lagi, Nabi geser lagi, Nabi geser lagi, kayak kejahiliah itu, makanya butuh diluruskan lagi. Karena cycle yang berjalan semakin jauh dari sumber primernya. Aku ngomong tato di kalimatku. Nabi turun, dia seperti bilangan prima. Dari segala kemungkinan bilangan, dia punya independensinya untuk bisa membangun dirinya sendiri. Itu memang ada koneksi yang berbeda daripada manusia yang lain. Kalau aku ngomong by chance juga bisa, walaupun atau by design yang kita tidak tahu desainnya seperti apa. Tapi ketika orang menjadi nabi, dia punya cara pandang yang berbeda terhadap dunia, sehingga untuk membangun psyche-nya bisa dapat cycle yang growth-nya menuju Tuhan tersebut. Ketika dia mencapai, dia ngajari sama apa namanya, sama murid-muridnya. Ketika dia ngajari sama murid-muridnya, dia tidak bisa bangun psyche ini. Yang dia bisa bangun adalah perilaku dan kepercayaan mitologi. Harapannya ini membangun psyche dalam dirinya untuk membangun dirinya untuk bisa growth. Tapi semakin panjang semakin distorsi ini. Karena yang paling diingat adalah perilakunya, bukan growth psyche-nya. Ini butuh knowledge untuk melihat psyche di dalamnya. Semakin geser-geser kasih nabi lagi, geser-geser kasih nabi lagi, geser-geser kasih nabi lagi sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa story? Iya, kenapa story? Apa? Aku melihat gini, dalam kesadaran Kanjeng Nabi Muhammad banyak pengalaman manusia yang sudah membuatnya cukup untuk membangun psyche-nya sendiri. Komponen analoginya sudah sangat banyak. Cerita story-nya sebelum Kanjeng Nabi itu kekayaannya sudah ada mekanisme pencatatan, sudah ada banyak mekanisme yang lain, sehingga bahannya sudah cukup kalau kamu bahan dasar modalnya sudah cukup kalau kamu untuk membuat pilihan sebenarnya, karena kamu bisa gain knowledge
dari writing, dari banyak alternatif untuk benerin saiki musiknya diselesain di situ. Tas wes selesai wes, kamu bisa cari sendiri wes. Makanya aku dulu pernah ngomong rodok kasar ya, semua orang bisa jadi nabi kok zaman sekarang. Kamu yang abongi taruh zaman Zarathustra jadi nabi dengan knowledge sekarang. Dia saikinya ada growth-nya, knowledge-nya sudah bisa sedemikian rupa apa namanya mengintegrasikannya menjadi bangunan yang cycle psyche-nya naik itu. Kita kemudian sekarang dikasih alternatif lain karena kita sudah berkesempatan menata diri. Ya. Dulu untuk menata kita butuh cantolan untuk bangun, untuk patuh pada sebuah penataan society masih butuh cantolan mitologi. Satu yang nggak dibayangkan oleh orang. Kita sekarang sudah pada posisi persetujuan manusianya semua loh. Kita sudah bisa bangun konsep yang namanya demokrasi. Itu butuh big idea sebanyak itu untuk punya gagasan yang namanya demokrasi. Ngomong demokrasi terbaik. Tapi itu pertumbuhan yang luar biasa loh dari gagasan-gagasan sebelumnya. Nah ini kan aku di sini menunjukkan bahwa kalau kita sudah bisa membuat payung dalam society, berarti cukup nih untuk membangun psyche diri manusia untuk sampai ke dalam Tuhannya. Cuma jangan dia ditambahi hijab aja sebenarnya. Kasih sebanyak mungkin informasi, sebanyak mungkin experience untuk dia bisa membangun psyche dan menentukan sendiri hidupnya. Berarti nanti mas posisi kita hari ini kalau ditarik ke ribuan tahun yang lalu itu jadi udah di cycle yang lumayan. Lumayan banget. Masing-masing. Lumayan banget so. Fuck lumayan banget. Orang sembayangke lumayan. Orang lumayan. Dari ngomong opportunity untuk membangun diri belum ada dari zaman sebelumnya yang seluas ini untuk bisa bikin cycle psyche sendiri. Ini amazing opportunity nih dari Itulah segala kenapa seginya. mereka yang dulu itu dikasih waktu yang lebih lama untuk itu mencari, mengumpulkan informasi terus membangun. Dari satu orang bisa ratusan tahun hidup. Efek telomeres juga sih. Salah satu aja. Salah satu. Yo nek zamane Nabi Adam ora ngono, zamane Nabi Adam sih konektore sih cedak. Itu awal-awal implementasi hijab masih clean, belum kotoran banyak. Dia masih bisa handle psyche-nya dengan koneksinya sama alam. Alam kan truth yang lebih panjang daripada Quran sekalipun dalam tanda petik Quran tulisan atau Quran ayat tuh. Truthnya alam sejak biyen ya, sejak dinosaurus itu kebenaran yang dia lakukan terus. Ada mekanisme-mekanisme yang misalnya apa ya? Aduh malah ngomong biologi.